Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, di sana hidup seorang pemuda bernama Aladin. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di kamarnya. Saat itu, ibunya yang juga berada di kamar itu bertanya, "Oh, kapan kau masuk?" Aladin menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Hari ini aku tidak punya apapun untuk dimakan setelah apa yang terjadi. Apa kita punya makanan, Ibu? Maafkan aku, Nak. Tapi kita tidak punya apapun untuk dimakan karena hari ini kau tidak membawa uang. Merasa putus asa, dia duduk di sudut ruangan. Aladin ingin membuang waktunya dengan membersihkan lampu yang kotor. Dia mengambil lampu itu, meletakkannya di tangannya, dan saat dia menggosok lampu itu, tiba-tiba jin lampu itu muncul. Katakan permintaanmu kepadaku. Ya Tuhan, kau siapa? Aku adalah jin lampu ini. Kau menyelamatkanku dari penyihir itu. Jadi semua permintaanmu adalah perintah untukku. Katakan apa yang kau minta dariku. Ibuku dan aku kelaparan. Kami menginginkan meja yang dipenuhi oleh makanan. Apa kau bisa melakukannya? Tiba-tiba, sebuah meja berisi berbagai macam makanan muncul. Aladin dan ibunya makan sampai mereka puas. Mulai hari itu, berkat lampu ajaib itu, kehidupan yang kaya dan bahagia menunggu mereka. Dan itulah yang terjadi. Tahun pun berlalu, Aladin tumbuh menjadi pria muda. Dia sudah memasuki usia untuk menikah. Ibu, aku ingin menikah. Anakku sayang, aku senang mendengarnya. Kau akan menikahi wanita paling cantik di sini dan aku tahu siapa orangnya. Sultan punya anak perempuan yang cantik, namanya Jasmine. Bagaimana menurutmu? Aladin langsung pergi menemui Sultan dengan membawa sebuah peti kecil berisi permata dan menyampaikan niatnya. Sultan, dengan izin darimu, aku ingin menikahi putrimu. Tidak akan semudah itu. Apakah kau bisa mengabulkan permintaanku? Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi, Sultan. Dengarkan aku baik-baik. Kau akan membawa 100 orang prajurit. Prajurit-prajurit itu akan melindungi istanaku. Tapi mereka semua harus memegang emas berbentuk hati di tangan mereka. Permintaanmu adalah perintah untukku, Sultan. Aladin pun pulang dan mengatur semuanya dengan bantuan jin. Keesokan harinya, Sultan melihat 100 prajurit dengan emas berbentuk hati di tangan mereka di kebunnya. Nah, karena kau mampu melakukan itu, sekarang aku ingin kau membangunkan sebuah istana mewah untuk putriku. Dengan cara itu aku bisa mengizinkanmu untuk menikahi putriku. Aladin langsung memanggil jin. Dengan senang hati dia melakukan apapun yang Aladin minta karena dia berhutang kebebasannya padanya. Katakan apa permintaanmu kepadaku. Aku ingin sebuah istana mewah untuk putri Sultan. Jin menepuk tangannya 2 kali dan sebuah istana besar muncul di samping rumah mereka. Karena semua permintaan Sultan telah dikabulkan, dia pun menyetujui pernikahan ini. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang berlangsung 40 hari 40 malam. Mereka pun pindah ke istana baru mereka, dan suatu hari seorang pedagang lewat di depan istana. Lampu tua, aku menjual dan membeli lampu tua. Aku bisa menjual lampu tua ini dan mendapatkan lampu baru. Kurasa Aladin pasti akan sangat senang. Pedagang itu adalah penyihir yang Aladin temui ketika dia masih kecil. Dia mengambil lampu tua itu dan memberikan lampu yang baru kepada Jasmine. Sekarang lampu ajaib itu menjadi miliknya. Malam itu ketika Aladin pulang, dia menyadari kalau istananya sudah hilang. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia memakai cincin ajaib itu dan memanggil raksasa. Katakan apa permintaanmu, tapi kau hanya punya 2 permintaan yang tersisa.
Antar aku menemui Jasmine, cepatlah. Tiba-tiba dia berada di istana. Saat dia ke atas dan mengintip ke dalam sebuah pintu yang terbuka, dia melihat Jasmine melayani penyihir itu dan merapikan meja. Aladin merasa sangat marah dan dia menunggu Jasmine pergi ke dapur. Ketika dia masuk ke dalam dapur dan melihat Aladin, dia sangat terkejut. Aladin, apa yang terjadi? Diam dan tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu. Aladin langsung memasang cincinnya lagi dan raksasa muncul di depannya. Kau hanya punya satu permintaan lagi. Aku tahu. Ini adalah permintaan terakhirku darimu. Bekukan penyihir itu dan ubah dia menjadi patung. Baiklah, ini dia. Tiba-tiba penyihir itu membeku dan berubah menjadi patung. Aladin mendapatkan lampunya kembali. Dia langsung memanggil jin. Katakan apa permintaanmu dariku. Tapi jangan pernah kau menghilangkan aku lagi. Bawa kami dan istana kami ke istana lama kami. Dan kirim pria jahat ini ke pulau terpencil di mana dia tidak akan bisa menyakiti siapapun. Jin menepuk tangannya 2 kali dan istana muncul di rumah lama mereka. Ibu mereka juga ada di sana. Mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Jasmine. Setelah itu, Jasmine, Aladin, dan ibunya hidup bahagia untuk selamanya.